Terus beliau bilang gini ke saya ingat tadi 12 tahun lalu di titik tersangka di depan lobi hotel. Dia bilang gini, bro, itu sudah hukumnya. Dia bilang, hanya akan ada 5% orang yang memutuskan untuk jalan di bisnis ini. 95%-nya mereka hanya user, hanya penggembira, ya nggak apa-apa. Lo jangan fokus ke 95%-nya, lo fokus ke 5%-nya. Oh, oke. Selama ini gue masih fokus ke 95%-nya. Kenapa banyak yang nggak jalan? Betul? Sejak saat itu, saya fokus ke 5% orang-orang di tim saya, dan akhirnya sekarang saya jadi 65-1. Dan siapa sosok yang saya ngobrol 12 tahun di depan lobi hotel, yang kemarin banget masih saya datang lagi ke sana, udah kayak flashback gitu. Dan gagal pembicaraan itu, saya 65-5 hari ini. Pengen belajar dari sosok beliau? Kita sambut Bapak Triadi Djoko! 62 Indonesia, luar biasa ya. Nah ini guru kita semua nih ya. Kita belajar, kita closing statement dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, sehat selalu buat Bapak Ibu semua. Senang sore hari ini bisa hadir di acara yang akan membawa kita masa depan yang jauh lebih baik dengan energi. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Dr. Andika. Sebenarnya, berapa lama sih kasih waktu? Kalau ada Dokter Andika, saya harus disuruh kerja. Ya Bapak Ibu, perkenalkan buat yang baru pertama kali ketemu saya panggil saja Mas Djoko ya. Saya kurang lebih sudah join dari Bisnis Energy itu Desember 2011. Desember 2011, semua ngalir aja, ini semua is a God will lah. Ini Tuhan punya kerjaan buat saya pribadi. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, saya ada di sini nggak sendiri. Karena saya di sini karena saya punya tim yang luar biasa seperti Dokter Andika, Dokter Wikan, Mbak Giana, Mas Taufik, dan teman-teman 6A semuanya. Itu yang membuat saya bisa seperti sekarang teman-teman. Karena ini bukan bisnis individu, ini bisnis kekuatan sistem yang disebut tim. Sistemnya itu tim. Nah, jadi waktu ceritanya jadi ceritanya awal tahunnya itu sama kebanyakan teman-teman saya, kalau saya apa ya, nggak ada yang ngajak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, berapa orang yang di sini di Kangen Water yang diajak? Berapa orang? Diajak. Saya nggak ada yang ngajak. Bingung nggak? Saya lagi jalan waktu itu di bulan Desember 2011 di Orchard Singapura. Saya ketemu teman saya orang Singapura. Nggak sengaja. Tiba-tiba dia cerita dalam obrolan kita ngobrol, udah lama nggak ketemu ngobrol, dia cerita soal ini. Saya sebagai teman yang baik dengerin aja ceritanya, singkat cerita saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu. Saya cari tahu dong di internet, di situ saya ketemu Dokter Hiromisinya. Nah, Tuhan punya cara sendiri menciptakan isi kepala saya Bapak Ibu. Saya ini paling nggak bisa orang berpikir ribet. Nggak bisa, otak saya udah didesain sama Tuhan tuh nggak bisa. Selalu mikirnya simpel-simpel begitu. Contohnya sederhana gini. Kalau kita tahu kutub utara dingin, perlu ngecek nggak ke kutub utara? Kalau Dokter Hiromisinya bilang bagus, lah saya kan bukan dokter. Benar ya Bapak Ibu? Kalau Dokter Hiromisinya bilang bagus ya sudah. Tapi ingat Bapak Ibu, ini yang kita harus ngerti, simpelnya ngerti. Kita semua tahu nggak? Yang menciptakan siapa? Ada nggak orang masih nggak percaya sama Tuhan? Jadi kalau ada orang nggak percaya sama Kangen Water, jangan baper, gitu loh maksudnya. Ngerti nggak? Yes. Sesimpel itu aja gitu loh. Yang nyiptain Tuhan aja, Tuhannya aja nggak baper lah, kita ciptanya baper, kan itu aneh gitu. Nah itu yang membuatnya jadi kekuatan saya yang paling simpel Bapak Ibu. Kenapa? Saya punya Dokter Hiromisinya. Cuma balik lagi Bapak Ibu. Walaupun Dokter Hiromisinya sudah gunakan ini ke semua pasiennya, tetap ada yang mau sama yang tidak mau. Itu tips dari saya itu doang Bapak Ibu. Karena kalau masalah di bisnis ini, dari pengalaman saya bulan Desember 2011 sampai hari ini, problem bisnis ini cuma satu Bapak Ibu. Tahu nggak apa Bapak Ibu? Hah? Apa? Bapak Ibu berhenti presentasi. Udah itu doang. Yang lain-lain masalah dibuat-buat.
Setelah itu tuh udah nggak ada masalah lagi. Selama Bapak Ibu masih terus presentasi, mau punya upline kek, nggak punya upline kek, mau punya tim kek, timnya mau jalan kek, mau nggak ada urusan. Tapi selama Bapak Ibu masih presentasi, peluang untuk Bapak Ibu sukses dan berhasil seperti Dr. Andika itu besar sekali. Sesimpel itu aja, makanya saya sudah bisa terima ini. Nah masalahnya banyak orang yang nggak ngerti konsep ini. Jadi dia cari-cari masalah padahal dianya malas. Saya nggak ada upline mas, nggak dibantu, saya sendirian di sini. Tim saya mati semua mas. Saya bisnisnya hancur lah. Kok nyalain orang lain? Bolak-balik gitu. Yang hero di sini. Kenapa orang nggak karena dia selalu nyalain orang lain. Pada saat dia nunjuk 4 jarinya, dia nunjuk ke diri dia sendiri. Gak ada bisnis lain di luar sana yang saya tahu ya. Yun Sewu ya, ini yang pada Pak Widya. Duitnya gede banget beneran. Saya nggak usah ngomong spesifik. Yang penting cukup lah. Bapak Ibu nggak akan kekurangan dia najib nih kalau soal duit deh beneran. Amin. Point system yang dibuat oleh Enajik dari pertama ini dibuat sampai hari ini nggak pernah berubah. Produknya canggih nggak menurut Bapak Ibu? Canggih nggak? Canggih. Sekarang saya kasih tahu ya, itu mesin kalau nggak ada air bisa bekerja nggak? Sekarang pertanyaan cuma satu, yang bikin bekerja mesin itu karena ada apa? Ada air. Injeksi air. Di dalam tubuh Bapak Ibu siapa yang mendominasi? Semua faktanya udah jelas Bapak Ibu. Makanya kesimpulan saya, mohon maaf ya, kalau sampai akhirnya ada yang kemudian berhenti mengerjakan bisnis ini dan mengerjakan bisnis lain, buat saya ya rezekinya ini diberhenti sama Tuhan. Buat saya gitu sedih, enggak, kasihan iya, karena sampai hari ini Enajib punya komitmen tuh luar biasa. Saya kasih tahu Bapak Ibu, tadi Dr. Andika cerita ada ibu-ibu yang orang Jepang upline kita ya, Iya. meninggal. Kyoko. Siapa Kyoko. penerusnya? Anaknya. Tahu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu punya akun TikTok semua kan? Udah lihat video yang ngantri orang nyari kerjaan. Oh Itu iya. jadi ombak manusia. Ngapain mereka? Nyari kerja apa nyari duit? Nyari duit. Lah di sini emang apa tempatnya? Duit. Ya, Dia macam nonton promosi Cina di hotel. Oh, lagi lancar. Terus Hari Sabtu bos, biasanya hari Rabu. Macet sih. Rabu lagi. Iya, Rabu lagi. Jadi Rabu maksud lagi. saya cuma mau ngasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu teman-teman berhenti ngerjain bisnis Enajib nggak bakal rugi. Perusahaan ini terus besar. Tadi Dr. Andika lihat ini. Benar nggak? Akan selalu ada negara-negara baru yang akan tumbuh dan besar dari bisnis Enajib. Yang rugi siapa? Kita. Yang rugi kita. Bapak Ibu kehilangan kesempatan emas di saat orang ngantri buat dapat yang namanya apa? Solusi hidup masa depan mereka yang lebih baik. Gila sedih loh, saya ngeliat di TikTok tuh saya sedih loh. Orang buat dapat pekerjaan apa posisinya? OB. Cuma karyawan admin. Ngantrinya ribuan orang, padahal yang diterima sedikit. Itu kenyataan pahit sekarang, tapi buat kita itu peluang besar Bapak Ibu. Iya. Benar nggak? Tuh. Kalau ada orang datang ke Bapak Ibu atau nanya, nyari kerjaan, zaman gini masih nyari kerjaan. Tuh nanya. Zaman gini caranya tahu dapat duit, gitu loh Bapak Ibu, ngerti ya? Jadi pengalaman saya di bisnis Enajik sampai hari ini Bapak Ibu, tadi apa masalahnya di bisnis Enajik? Masalah utamanya bisnis ini apa? Berhenti presentasi. Artinya selama Bapak Ibu terus presentasi dan tidak pernah berhenti percaya sama saya. Sekarang gini ya, anggaplah Bapak Ibu jalanin bisnis Enajik kayak saya lah 10 tahun. Ini kita ngomong worst skenario ya, yang terburuk boleh? Boleh. Gak usah ngomong yang manis-manisnya deh, yang buruknya aja deh. 10 tahun Bapak Ibu nggak closing.
Tapi begitu masuk tahun ke-11, tapi karena Bapak Ibu punya confidence level dan belief system yang luar biasa, di tahun ke-11 dapat 2 direct yang berbeda. Kirinya Andika, kanannya Triadi Joko. Mantap. Alhamdulillah. Jadi, Bisa. lu lihat nggak tepokannya? Kelihatan banget pada males ini. Artinya mereka nyuruh kita kerja berdua doang. Wah, kelihatan banget nih muka-muka males nih. Posting kiri Andika, kanan Triadi Joko. Orang di rumah kipas dapat duit. Dahsyat. Mungkin nggak terjadi Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu. Tapi satu yang saya pastikan, begitu Bapak Ibu berhenti, selesai semua. Yang membuat saya sampai hari ini terus jalan, karena saya punya belief systemnya seperti itu loh. Saya mah cuma ketawa. Kalau ada orang yang berhenti dan ngerjain bisnis lain di luar dari bisnisnya Naji, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena saya nggak punya hierarki untuk negur dia, benar nggak? Betul. Beda kalau saya di TNI, benar nggak? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nggak usah dipusingin, nggak usah dipikirin. Tadi saya duduk di belakang, ada dengan bangganya cerita sama saya. Saya ngerjain bisnis ini sendirian, Mas. Terus kenapa? Ya nggak ada yang bantuin saya, rasain lu. Tim saya nggak ada yang jalan, sama. Terus kenapa? Masalahnya kenapa? Benar nggak, Bapak? Betul. Masalahnya nggak ada. Enggak ada. Kantornya ada ini. NAJ masih pada bayar Bapak Ibu nggak yang closing? Masih On time nggak? konten. Ada yang dikurangin nggak? Terus masalahnya di mana? Nggak ada kan masalahnya, benar nggak? Jadi ini hal yang paling sederhana yang Bapak Ibu perlu ingat. Karena kalau kejadian sama seperti bisnis Nakamura tadi, Bapak Ibu akan menciptakan sebuah cerita legenda di keluarga Bapak Ibu semua. Siapa yang nikmatin? Siapa Anak yang nikmatin? cucu, Siapa yang nikmatin? ponakan. Keluarga sendiri kok. Amin, keluarga Bapak Ibu sendiri. berjuang bukan diri untuk Bapak Ibu sendiri, tapi buat keluarga Bapak Ibu. Iya, betul. Katanya saya enggak. Sayang itu udah nggak pakai kata-kata, kasih duit. Kasih duit. Hah? Loh, ibu-ibu masih mau terima sayang dari suaminya, tapi duit kagak dikasih. Mau? Lu tanya tuh bini gua. Dia baru sayang kalau duitnya udah ketransfer. Loh, kenyataan. Coba duitnya minus rekeningnya. Sayang nggak? Masih ada cinta. Cinta itu nggak ada. Cinta itu kalau duit ada baru cinta. Loh beneran loh, kita 2025 loh. Kecuali Bapak Ibu tinggal di zaman Siti Nurbaya, di tengah hutan, pakai petromak. Nah baru bisa hidup seperti itu. Tapi ini kenyataannya lain Bapak Ibu 2025. Dan saya cuma mau ngasih tahu ini bukan nakut-nakutin ya. Sekarang ini mungkin kita masih bisa makan enak, duduk. Iya, anak kita belum rumah tentu. ada segala macam. Nah, di belahan dunia lain sedang terjadi perang dunia. Iya. Ini kita nggak pernah. Saya bukan nakut-nakutin, tapi kita pernah harus belajar dari apa? COVID-19. Iya. Dulu ketawain di sini, semua bilang COVID-19 gak bakal nyampe Indonesia dan lain segala macam ceritanya dibuat lucu-lucuan, boom, nyampe Indonesia. Berita orang jalan Jenderal Sudirman sendirian udah gila tuh orang sakti banget. Benar nggak? Pernah kejadian momen itu benar? Iya. Sekarang kalau misalnya itu terjadi Bapak Ibu, kalau itu terjadi, mohon maaf ya bukan nakut-nakutin ya Bapak Ibu. Cuma satu, siap nggak? Nggak ada yang siap. Nggak akan ada yang siap Bapak Ibu. Yang nanti orang mungkin kalau ada apa-apa, yang akan survive nanti nih orang berduit. Iya. Pergi. Bener nggak? Orang berduit. Iya. Orang nggak berduit dia mau ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kasih tahu ya, berdoa yang namanya kotak amal itu perlu diisi. Tahu? Semua negara, semua agama ada kotak amal, benar nggak? Ada doanya, ada isinya nggak? Pakai apa? Ya sudah. Terus mau ngapain lagi?
apa yang Bapak Ibu ragukan tentang bisnis energi, selesaikan segera mungkin sama leader aktifnya. Ingat leader aktif ya. Jangan ada sedikit pun rasa yang namanya tidak percaya diri atau yakin. Jangan, itu harus diselesaikan karena itu PR Bapak Ibu yang paling besar kalau mau berhasil di bisnis ini. Kalau itu sudah terjawab semua Bapak Ibu, saya kasih tahu, tidak akan ada satu orang pun yang akan bisa memberhentikan Bapak Ibu untuk menjadi daspai seperti Dr. Andi. Amin. Cuma itu doang.